Tema malam hari ini adalah tenang menghadapi masalah, tenang dalam menghadapi pergumulan, tenang dan dalam menghadapi situasi yang mungkin tidak baik. Baik, tidak menggunakan tidak menyanyiakan waktu, mari kita berdoa. Tundukkan kepala, kita minta tuntunan Tuhan biar malam hari ini menjadi malam yang spesial. Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Bapa Allah yang baik, kami bersyukur bahwasanya malam hari ini kami boleh live dalam Facebook channel untuk program Back to the Bible. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu situasi kami, Engkau tahu masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, air mata demi air mata, bahkan perjuangan demi perjuangan. Tapi satu kerinduan kami tetap tenang. Sebab dalam letak ketenangan kami terletak kekuatan kami. Sampaikan isi hatimu malam hari ini ya Tuhan, buat kami mengerti supaya kami berjalan bukan dengan kekuatan kami, tapi kami berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kami berjalan karena dengan tuntunan Tuhan, dan kami mendapatkan kepastian karena Tuhan yang berjanji untuk kami tetap tenang. Bapa berbicara sementara kawan-kawan kami yang sedang dalam perjalanan, sedang dalam kendaraan, tuntun supaya tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Yang di rumah, biar wifi-nya berjalan dengan baik sehingga acara ini boleh berjalan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, kami mulai acara Back to the Bible malam hari ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita sering mendengar dengan adanya masalah yang bertubi-tubi, sehingga orang tidak lagi berpikir secara baik, secara normal. Yang muncul adalah apa? Emosi, keputusasaan. Bahkan kalau saudara lihat di media sosial hari-hari ini, banyak sekali kasus ketersinggungan, kasus kekerasan, dan termasuk KDRT yang ujungnya adalah sampai kepada pembunuhan. Satu kebencian demi kebencian ditimbulkan, satu masalah ditimbulkan dengan masalah yang lain. Karena tidak tenang menghadapi masalah, ujungnya adalah kekerasan dan tentu akan berhadapan dengan hukum. Semua kita yang sekarang live, saya percaya kita semua ada dalam masalah, kita dalam pergumulan, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah pencapaian, masalah bisnis yang tidak berkembang, masalah pelayanan. Dan saya sebagai gembala pun juga mau menghadapi masalah tentang bagaimana menggembalakan dengan efektif sementara ibadah tidak berjalan dengan normal. Baik. Malam hari ini akan saya berikan beberapa clue yang telah saya pelajari bagaimana kita tenang dalam masalah. Bagaimana kita tenang menghadapi masalah dan bagaimana kita tetap dalam kendali dan kontrol Tuhan sekalipun kita punya masalah. Ayo ikuti perkataan saya bersama-sama. Boleh ditulis nanti sebagai salah satu quote kita, yaitu masalah tidak akan pernah membinasakan kita. Saya ulangi sekali lagi. Masalah tidak akan pernah membinasakan kita. Why? Justru dalam masalah Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Justru di dalam masalah Tuhan akan menunjukkan mukjizatnya. Justru dalam masalah kita melihat jalan keluar Tuhan. Justru dalam masalah kita melihat glorification yang luar biasa. Saudara tidak akan pernah menikmati pertolongan Tuhan kalau saudara tidak pernah menghadapi masalah. Saudara tidak akan pernah menikmati jawaban Tuhan kalau saudara tidak pernah menghadapi masalah. Salam Ibu Ince, sahabat saya dari Jakarta Barat, selamat bergabung, shalom. Betul? Anda tidak akan pernah melihat penyertaan Tuhan yang supranatural kalau hidup saudara flat, lurus, seolah-olah lewat di jalan highway, jalan tol luar biasa. Anda tidak akan pernah melihat mukjizat. Tapi justru di balik pergumulan dan masalah, kalau saudara berharap melekat kepada Tuhan, saudara akan melihat mukjizat demi mukjizat yang terus diberikan atas kita. Yang setuju katakan amin.
Masalah tidak akan pernah membinasakan kita. Nah terus kenapa Pak orang putus asa? Pak kenapa orang hilang akal? Pak kenapa orang hilang kendali? Karena dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah dan bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak baik. Betul? Ayo seiring berjalannya waktu, karena ini adalah Back to the Bible, saya minta kita buka Alkitab. Yang di rumah, opa, oma, om, tante, kakak, adik, boleh siap-siap membawa buka Alkitabnya. Haleluya. Oh sahabat saya, hamba Tuhan Pak Adi Tampu Bolon juga sudah bergabung dengan saya. Haleluya. Horas abang. Bagaimana kita tenang menghadapi masalah? 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat ke-13. Haleluya. Haleluya. Saya berharap malam hari ini pembahasan, tapi nggak akan selesai. Tadi minggu depan akan saya sambung bagaimana caranya tenang menghadapi masalah. Ujungnya apa? Awet muda menghadapi masalah. Awet muda meskipun dalam masalah. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat ke-13, tenang menghadapi masalah. Yang pertama adalah pencobaan-pencobaan. Once more, pencobaan-pencobaan yang engkau alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, not over capacity, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu, saudara dan saya, dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. So Pak Abraham, Pak Pendeta, kenapa Bapak bilang harus tenang menghadapi masalah? Alkitab mengingatkan kita masalah atau pencobaan, pergumulan yang kita hadapi itu adalah hal-hal yang biasa. Tuhan tahu kekuatan saudara, Tuhan tahu kapasitas saudara, Tuhan tahu kemampuan saudara. Makanya dalam satu tulisan kitab Wahyu berkata demikian, Wahyu 3 ayat ke-7. Allah berkata demikian, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau tidak menyangkal namaku. Jadi kunci yang pertama kita keluar dari masalah atau tenang menghadapi masalah, ketika kita menyadari bahwa pencobaan yang diizinkan terjadi atas saudara dan saya, atas rumah tangga saudara dan saya, atas keuangan saudara dan saya, atas pekerjaan saudara dan saya, itu Tuhan tahu bahwa itu tidak melebihi kapasitas kita. Ayo bilang kanan kirimu kalau di rumah atau di sebelahmu ada orang. Jangan suka menambah-nambahkan masalah. Bilang kanan kirimu, jangan suka membesar-besarkan masalah. Kenapa harus tenang? Alkitab bilang kok, Tuhan tidak membiarkan kamu ketika kamu dicobai. Artinya, kalau Anda punya masalah, Anda dalam pencobaan, Anda dalam pergumulan, Anda dalam air mata, tetapi Anda datang kepada Tuhan, Tuhan buka matanya kok. Tuhan buka tangannya kok. Dan terjemahan kitab lain dalam Injil Yohanes berkata demikian, barang siapa yang datang kepadaku sekali-kali tidak akan pernah aku buang. Means, kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak saudara. Yang setuju katakan haleluya. Amen. Pandemi ini masalah, saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Angka-angka yang terus disampaikan oleh gugus depan itu masalah buat kita. Coba kita ubah sekarang. Kita jangan fokus kepada angka-angka yang positif, tapi coba fokus kepada angka-angka kesembuhan. Dan saya dorong saudara dan saya dalam Back to the Bible malam hari ini. Dalam Tuhan ada kesembuhan, dalam Tuhan ada mukjizat, dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan pencobaan kita pasti ada jalan keluarnya. Haleluya. Haleluya. Amen. Dan pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Loh, kenapa kita saya pakai bahasa Jawa jadinya gerusa-gerusu. Kenapa kita terlalu emosional mengambil satu keputusan? Tuhan bilang kok, pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan ada kemenangan, dalam Tuhan ada kelegaan, dalam Tuhan ada kepastian, dalam Tuhan ada sukacita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini sekali lagi saya dorong di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah masalah kita, di tengah pergumulan kita. Yuk, pergumulanmu tidak melampaui, tidak over kapasitas, dan yang pasti Tuhan tidak membiarkan engkau berjalan sendirian. Yang ketiga, ketika engkau dicobai, engkau datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kita jalan keluar. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, bila mana Pak kita tenang menghadapi masalah Pak? Bila mana kita tenang? Kita buka yuk Roma pasal 12, ayat 12. Roma pasal 12, ayat yang ke-12. Haleluya. Roma pasal 12, ayat 12. Jadi bagaimana kita tenang menghadapi masalah? Coba lihat penggembalaan Rasul Paulus buat jemaat di Roma. Bersukacitalah dalam apa? Pengharapan. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, boleh lihat saya sebentar. Kalau Anda tidak punya pengharapan, jangan mimpi punya sukacita. Loh, gitu loh, tak balik ayatnya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya, kalau saudara tidak punya pengharapan, Anda hopeless, Anda putus asa, ya nggak mungkin bisa bersukacita. Hanya orang yang punya pengharapan punya sukacita. Hanya orang yang punya tujuan pasti punya sukacita. Hanya orang yang sadar disertai Tuhan, yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Yang setuju katakan, amen. Haleluya. Selanjutnya Roma 12 ayat 12 berkata demikian, sabarlah dalam kesesakan. Apa? Sabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Saudara tidak bisa hanya mengeluh ketika menghadapi masalah. Saudara tidak hanya bisa menangis menghadapi tantangan. Saudara tidak hanya bisa menyalahkan orang lain dalam menghadapi masalah. Tapi surat Rasul Paulus mengingatkan apa? Pertama, bersukacita. Yang kedua adalah sabar. Sabar bagaimana Pak? Ya sabar menurut waktunya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan belum jawab saudara, bukan berarti Tuhan jahat. Kalau hari ini Tuhan belum berikan yang terbaik menurut ukuran saudara, sabar. Tuhan punya waktu yang indah. Makanya dalam Pengkhotbah 3:11 berkata apa? Dia membuat segala sesuatunya indah pada waktu. Yang setuju katakan haleluya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau pencapaianmu, karena ini yang ikut online juga ada anak rohani saya marketing di Toyota. Jadi dalam pencapaian kita mesti sabar. Kita mesti sabar. Kita nunggu waktunya Tuhan. Karena apa? Dalam kesabaran ada pengharapan, dalam pengharapan ada sukacita, dalam pengharapan ada kemenangan yang luar biasa. Dan bertekunlah dalam doa. Saudara sabar sudah, sukacita sudah, jangan lupa Anda tetap berdoa. Ingat Matius pasal 16 ayat 19. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ayat lain juga berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin dan sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Bilang kanan kirimu, doamu berkuasa. Bilang kanan kirimu, doamu didengar Tuhan. Bilang kanan kirimu, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman-Nya. Haleluya. Amin. Ini baru 2 ayat saja saya rasa saudara sudah tenang menghadapi masalah. Betul Ibu Mariani Hasibuan, Ronald Huta Huruk, haleluya. Betul? Baru 2 ayat saja kita sudah tenang. Ibu Debbie juga bilang amin, haleluya. Hari-hari ini siapa tidak punya masalah? Oh, ada sahabat saya juga, Rebecca. Amin. Siapa hari ini gak punya masalah? Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau ganteng dan kurang ganteng. Saya tidak bilang jelek loh ya. Mau cantik maupun yang pas-pasan, dengar baik. Semua kita punya masalah. Tapi berita baiknya, berita sukacitanya, berita yang menggembirikannya apa? Tuhan punya solusi buat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga.
Bila mana kita tenang dalam masalah. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Roma 12 ayat ke-11. Roma 12 ayat 11 di ayatnya tadi. Bagaimana Pak tenang menghadapi masalah? Yang pertama tadi apa? Pencobaan kita tidak over capacity. Yang kedua apa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Harus bersuka cita terus, sabar, bahkan tetap berdoa. Yang ketiga yang indah luar biasa juga, Roma 12 ayat ke-11 berkata demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Betul? Memang kita ada dalam pandemi, memang kita ada dalam situasi yang sulit, memang kita sekarang ada dalam COVID, tapi bukan berarti kita tidak bersemangat dalam beribadah, tetapi bukan karena pandemi ini juga kita terus semena-mena tidak semangat dalam ibadah, tidak. Alkitab berkata apa? Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor. Oke Pak, saya nggak siap ke gereja karena masih takut atau bagaimana, paling tidak Android yang di tangan saudara sebagai sarana untuk saudara tetap ibadah. Android di tangan saudara ketika saudara diberkati, Anda meski broadcast ke banyak orang lain juga, mereka juga bergairah dan semangat. Tetapi juga selanjutnya berkata apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau Anda dipanggil Tuhan untuk melayani, layani dengan baik dan percayalah. Ketika kita juga taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah, perlindungan Tuhan dan campur tangan Tuhan sempurna atas kita. Yang setuju katakan amen. Wow, ada anak rohani saya di Batam, Novi. Setuju, haleluya. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Tenang dalam masalah, tetapi dalam ketenangan ini jangan kendor kerajinanmu. Tenang menghadapi masalah, tetapi rohmu tetap berkobar-kobar. Bukan fokusmu kepada masalah, bukan fokusmu kepada pergumulan, tetapi fokusmu harus kepada kemuliaan Tuhan. Saudara lihat, saya ada benda kecil ini. Saya ibaratkan ini masalah. Betul? Kalau masalah ini kita lihat jauh begini. Dengan media yang lain, ini mah nggak ada apa-apanya. Karena media yang lain lebih besar daripada benda yang kecil saya pegang ini. Tapi lihat saya. Tapi kalau benda ini saya taruh depan mata saya tidak bisa melihat apa-apa. Yang saya lihat apa? Hanya benda sekecil ini. So we are. Ketika kita hanya fokus hanya kepada masalah, masalah akan menghukum saudara. Tapi kalau saudara fokus kepada Tuhan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, air mata boleh ada, kesusahan boleh ada. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dan orang yang ada dalam kesusahan dan penderitaan, tetapi tetap mengandalkan Tuhan, Allah yang saudara sembah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan orang benar sampai jatuh terjerembab. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Saudara masih bersama dengan saya? Masih dalam sukacita? Saya berharap semua kita yang bermasalah, atau yang punya masalah, yang sedang menghadapi masalah, malam hari ini ada ketenangan yang luar biasa yang saudara dapatkan. Yang ketiga tadi saya katakan apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Makanya tadi quote saya bilang begini, masalah tidak akan pernah membinasakan kita. Cara pandang kita itu berbeda dengan cara pandang dunia. Cara pandang kita berbeda dengan cara pandang orang-orang yang tidak punya Tuhan. Cara pandang kita berbeda dengan orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan manusia. Cara pandang kita adalah cara pandang Tuhan. Cara pandang kita adalah cara pandang bagaimana Alkitab berkata. Makanya malam hari ini kita berbicara tentang back to the Bible. Haleluya. Saya berdoa semua saudara yang ikut live ini, saudara tidak pelit tentang berita kebenaran, saudara share ke yang lain. Saudara beritahukan kepada orang lain. Pasti di luar sana banyak sekali orang yang punya masalah. Dan Alkitab kita menolong kita luar biasa. Bagaimana kita menghadapi masalah dan tetap tenang dalam hadirat Tuhan.
Oh, ada sahabat saya Rita Lasut dari Jepang. Mosi, haleluya. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo kita melangkah lagi. Malam hari ini akan saya bahas 5 kebenaran firman Tuhan. Ini baru 3. Nanti 5 lagi minggu depan. Kalau tidak selesai minggu depannya lagi. Supaya semua yang ikut live, sekalipun ada masalah, tetap bersuka cita. Sebab Tuhan ada dalam hidup kita. Oh, haleluya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, mari kita buka Alkitab kita, Amsal pasal 19. Amsal pasal 19 ayat yang ke-19. Amsal pasal 19 ayat yang ke-19. Bagaimana perkataan Amsal ketika menghadapi masalah? Oke. Amsal 19 ayat 19, boleh nanti salah satu dari antara sahabat-sahabat saya yang baik bantu ayat yang ditayangkan. Mungkin ada opa, oma, om, tante yang di rumah tidak sempat baca Alkitab atau buka Alkitab. Mungkin yang sedang di jalan, tolong dibantu. Amsal 19 ayat 19. Oh, Sesrita, shalom, apa kabar Sesrita? Jepang baik ya. Oke, yang keempat. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah apa? Amarahnya. Jadi kunci yang keempat, bagaimana Pak tentang tenang menghadapi masalah? Kunci yang keempat adalah jangan cepat-cepat marah. Apalagi Anda menolong orang lain dengan amarah, dengan hentakan, dengan bentakan, dengan suara yang tinggi, seolah-olah suara Anda harus didengar. Sabar. Bukan itu yang dimaui oleh penulis Amsal. Bukan itu yang dimaui oleh penulis Amsal. Adik saya Rahma Sari Dewi baru bergabung, Shalom Sari. Yang Amsal katakan apa? Orang-orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau harus membuat apa? Engkau hanya menambah amarahnya. Kalau Anda menghadapi orang yang sedang marah, Anda nggak bisa marah. Atau Anda menghadapi orang sedang bergumulan, Anda nggak bisa memberikan solusi dengan amarah. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pak, jadi bagaimana? Tenang. Tetap hadapi masalah dengan tuntunan Tuhan. Sebab amarah tidak pernah menyelesaikan masalah. Ayo bilang kanan kirimu. Amarah tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi apa? Justru amarah menambah masalah. Coba lihat di jalan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau ada kecelakaan atau ada gesekan sedikit, itu orang biasanya yang salah, yang nabrak lebih galak daripada yang ditabrak. Orang yang salah biasanya lebih galak dengan orang yang negur. Itu dunia, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pak, apakah itu ada hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan? Ada. Ketika banyak hamba Tuhan mulai memberitakan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ketika banyak hamba Tuhan menyampaikan tentang second coming, justru banyak orang bilang begini, dari 2000 tahun yang lalu juga seperti itu. Dari 2000 tahun yang lalu juga berkata demikian. Justru ada muncul pengejek. Alkitab lain menuntun kita berkata demikian. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ayo bilang kanan kirimu, jangan suka marah. Bilang sama suami, istri, opa, oma, om, tante, adik, kakak, sepupu, ipar, dan semua siapa saja. Bilang begini, amarah tidak menyelesaikan masalah. Justru amarah menambah masalah. Amin. Bagaimana Anda tenang menghadapi masalah kalau marah-marah? Harusnya jawabnya ada apa? Ada apa? Enggak bisa begitu. Haleluya. Amen.
Selamat bergabung Ibu Pendeta Trifosa, Ibu Gembala sahabat saya, Ibu Maria Magdalena Pohan, teman saya ke Israel. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya kok malam hari ini Tuhan akan banyak ingatkan kita dan banyak Tuhan akan koreksi kita supaya apa selain dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghadapi masalah kita tanya lagi kepada Tuhan, apa ya Tuhan yang akan saya kerjakan? Apa ya Tuhan untuk saya putuskan? Pak Bu, ini ada quote lagi satu, boleh Anda catat, boleh Anda ingat-ingat. Jangan tergesa-gesa engkau mengambil keputusan ketika engkau dikuasai amarah. Saya ulangi sekali lagi. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, apalagi keputusan yang penting sekali ketika Anda dikuasai amarah. Betul, keputusan yang tergesa-gesa, apalagi disertai dengan amarah, hasilnya pasti tidak pernah baik. Hasilnya pasti tidak pernah maksimal. Tapi keputusan yang diambil dengan tenang, dengan sabar, dengan doa, pasti membawa kemuliaan untuk Tuhan ditinggikan atas hidup kita. Oh, yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang kelima. Haleluya. Yuk kita buka sebentar. Saya cari. Oke, yang kelima adalah Amsal 17. Amsal 17 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Amsal 17 ayat 17 sampai ke-20. Saya bacakan. Amsal 17 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Karena acara malam hari ini Back to the Bible, jadi izinkan saya menyampaikan apa kata firman, apa kata Tuhan, apa kata kitab suci. Bukan apa kata saya, tetapi semuanya kita akan ikuti tuntunan Tuhan. Amsal 17 ayat 17 dan seterusnya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayat yang ke-18, orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Ayat 19, siapa suka bertengkar, saya ulangi sekali lagi, siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa yang memewahkan pintunya mencari kehancuran. Ayat 20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam apa? Dalam celaka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan kita demikian. Bila engkau dalam segala sesuatu, selesaikan dengan tenang. Jadi yang kelima, bila mana Pak kita tenang menghadapi masalah, selesaikan segala sesuatu dengan tenang, dengan adem, dengan apa? Tuntunan Tuhan. Soalnya jelas tadi Amsal berkata, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam celaka. Saya tambahin ayat 21. Siapa yang mendapat anak yang bebal mendapatkan duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Jadi kunci tenang menghadapi masalah yang kelima adalah apa? Diletakkan kepada ketenanganmu itu dalam segala situasi. Saudara meski tenang menghadapi apapun masalah, apalagi saudara tarik ke belakang, welcome to this channel, Karina Karen Mawikire dari Amerika. Terima kasih Anda telah bergabung. Sukacita Allah turun atas Anda semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kenapa kita tenang? Sebenarnya ada 4 bahasan tadi yang di atas. Yang pertama pencobaan, yang kedua kesabaran, sukacita, jangan kendor dalam pelayanan. Ketika 5 poin ini saudara dapatkan, ketika saudara 5 poin ini saudara aminkan dan saudara lakukan. Yuk kita buka ayat yang terakhir yuk. Kita buka ayat yang terakhir. Bagaimana kata Tuhan sendiri, janji Tuhan. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Konklusinya demikian. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Bapak Hengki, terima kasih telah bergabung. Tetap sukacita. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Bapak Trisna Hati Raharja, selamat bergabung. Lukas 1 ayat 37 berkata apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. So, pertanyaannya malam hari ini adalah, ketika Anda punya masalah, Anda datang kepada siapa? Ketika Anda dalam pergumulan, siapa yang Anda cari? Ketika Anda dalam derayan air mata karena menghadapi situasi yang tidak baik, menghadapi kenyataan hidup yang terjadi seperti yang tidak Anda harapkan, Anda datang kepada siapa? Lukas 1 ayat 37, perkataan yang luar biasa diperkatakan malaikat Gabriel kepada Maria, dan perkataannya ini menjadi viral, menjadi luar biasa, menjadi dahsyat, dan itu menjadi pegangan kita, yaitu for with God will be nothing impossible. Bilang kanan kirimu, masalahmu pasti ada jalan keluarnya. Bilang kanan kirimu, pergumulanmu akan membuahkan sukacita. Bilang kanan kirimu, air matamu ditampung oleh Tuhan saat yang tepat akan dijawab dengan doa-doa yang datang daripada Tuhan. Why? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya begitu bersukacita malam hari ini. Ternyata di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah paranoid banyak orang, saya mau katakan, dalam Tuhan ada kepastian, dalam Tuhan ada ketenangan, dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan ada sesuatu yang membuat kita dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan sendiri berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. So, kenapa Anda ragu? Kenapa Anda bimbang? Kenapa Anda mendua hati? Atau kenapa kita ragu-ragu? Saya tadi udah janji tidak buka ayat lagi, tapi minggu depan saya lanjutkan. Ada satu ayat dalam Yakobus berkata demikian. Hendaklah saudara dan saya meminta segala sesuatu dengan iman, tanpa menyimpan keraguan dan kekhawatiran sama sekali. Artinya apa? Kalau Anda ragu-ragu, Anda kecewa, Anda khawatir, Anda mendua hati, Anda tidak akan pernah mendapat jawaban doa. Tetapi ketika Anda sungguh-sungguh dalam Tuhan, Anda tenang, Anda percaya pencobaan, masalah, pergumulan, pasti ada jalan keluarnya. Dan kita aminkan Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. So, tentu ada kemenangan yang luar biasa. Salam sis Miske, kawan saya yang luar biasa, haleluya. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo malam hari ini saudaranya yang ikut live, saudara jangan pelit-pelit, saudara share ke banyak orang. Saudara share ke banyak teman, sahabat di kontak saudara. Saya percaya kok, banyak orang hari ini menghadapi jalan buntu, banyak orang menghadapi kebinasaan, banyak orang menghadapi kekalahan, kekacauan, putus asa, bahkan berkata no hope Pak, no hope. Siapa bilang? Tuhan punya jawaban, Tuhan punya kepastian. Saya juga sampaikan buat saudara, begitu banyaknya masalah yang dihadapi oleh setiap manusia, sampai kadang-kadang kita tidak siap mempersiapkan diri untuk doa pagi. Makanya dalam kesempatan yang indah dalam program Back to the Bible ini, kami dari EOM dengan channel dengan channel Epicenter of Mercy, saya ulangi sekali lagi, dengan channel YouTube Epicenter of Mercy, boleh dibantu oleh kawan-kawan yang di sini. Saya dengan tim hadir jam 04.56 setiap pagi. 04.56 WIB.
Tentu beda 1 jam dengan Wita, tentu beda jam dengan waktu Indonesia Timur. Kami hadir dalam renungan pagi, tidak lama, antara 6 sampai 8 menit. Saudara dapatkan asupan firman, dapat renungan, kita berdoa bersama-sama, sepanjang hari kita akan disertai oleh Tuhan. Sekali lagi, kita ada YouTube channel namanya Epicenter of Mercy. Kita hadir jam 04.56 untuk renungan pagi setiap hari kecuali hari Minggu. Karena hari Minggu kita semua gereja di gereja masing-masing. Jadi saudara boleh subscribe dan aktifkan loncengnya biar saudara tidak perlu nunggu broadcast, tetapi setiap pagi bisa kita jadikan apa? Kita jadikan wake up call. Kita bisa jadikan alarm, yaitu alarm bersama dengan Tuhan. Gak lama, cuma 6-8 menit. Di channel YouTube daripada Epicenter of Mercy. Saudara bisa subscribe, saudara bisa share ke orang lain, dan saudara bisa aktifkan tombol lonceng. Baik, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya rasa malam hari ini kita cukup dalam acara Back to the Bible. 5 poin telah saya sampaikan saudara, bahwa tenang menghadapi masalah. Tenang menghadapi pergumulan, tenang menghadapi badai, dan tenang menghadapi situasi yang tidak baik. Siapapun saudara, mari datang kepada Tuhan. Saudara tutup mata. Buka tangan saudara. Kalau di rumah Anda tidak sendirian bersama suami, istri, kakak, adik, opa, oma, om, tante, kakak, adik, semuanya bergandengan tangan. Kita bawa masalah kita di hadapan Tuhan. Kita bawa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Sebab firman-Nya jelas berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu jelas malam hari ini mengingatkan kami dalam program Back to the Bible. Engkau memberikan kami keteguhan, Engkau memberikan kami guidance, Engkau memberikan kami way out, Engkau memberikan kami jalan keluar. Kami mau katakan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Olehnya Tuhan, kami tidak akan hanya berkutat dan bergumul dengan masalah kami tanpa bagaimana tahu jalan keluar menyelesaikan masalah. Firman-Mu telah jelas mengajari kami, firman-Mu telah jelas menuntun kami, firman-Mu dengan telah jelas memberikan jawaban atas pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa. Malam hari ini hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu satu persatu kepada siapapun yang ikut program live Back to the Bible malam hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya masalah dengan keuangan Engkau berikan jawaban dan kepastian, yang punya masalah dan pergumulan untuk pencapaian serta ekspektasi Tuhan tolong. Bahkan yang punya masalah dalam keluarga, Engkau berikan peace of shalom itu turun atas keluarga kami masing-masing. Kami tidak pernah menyimpan keraguan oleh karena jalan keluar-Mu. Kami tidak pernah menyimpan kekhawatiran atas jawaban-jawaban-Mu. Kami tidak pernah mendua hati atas kepastian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu bukan dengan tangan yang hampa. Ada banyak di antara kawan-kawan kami akan membawa persembahan ke komunitas kami, ke gereja kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima persembahan kami Tuhan sebagai rasa dan ungkapan syukur kami ke hadapan-Mu. Biar apa yang kami bawa ke hadapan-Mu berkenan di hadapan-Mu untuk pelayanan dan pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah damai, sejahtera, dan sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu tetap ada ibadah online pukul 9 pagi yang dilayani oleh Pendeta Debbie Sani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.